Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akmal Yani Rozali selaku moderator pada presentasi siang hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok aplikasi dan proses pembuatan keramik. Sebelum kita mulai, kita awali dengan memperkenalkan nama kelompok. Nah, yang pertama ada Karisma Mahayuda, yang kedua Rodotul Jana Nasuha, yang ketiga Nabila Septiani, yang keempat Rodoh Yasmin Kotor Kurota Aini, yang kelima Revanya Saidina Adeli, yang keenam Akmal Dani Rozali, yang ketujuh Dela Handayani, yang kedelapan Jilan Nabila, yang kesembilan Dayu Al Sauki. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung mulai saja. Yang pertama kita akan membahas yang akan disampaikan oleh Bang Haris Mayuda. Baik, yang pertama untuk learning objektif yang pertama pada chapter 13 ini yaitu uh, proses that used to produce glass keramik. Jadi proses yang digunakan untuk memproduksi gelas keramik. Baik, proses pembentukan gelas keramik dimulai dengan pembentukan dari gelas awal, yaitu bahan gelas non kristalin. Yang di mana nanti bahan tersebut akan dilakukan proses seperti pada proses pembentukan gelas pada umumnya, yaitu seperti pressing atau drawing. Lalu bahan gelas non kristalin tadi akan diberikan proses heat treatment, yang di mana pada proses ini melibatkan dua tahap utama, yaitu nucleation dan growth. Yang di mana pada proses ini dua tahap tadi disebut crystallization atau kristalisasi, yang akan menghasilkan polikristalin yang biasa disebut gelas keramik. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk learning objektif 2 adalah memahami dua jenis produk berbahan tanah liat atau clay dan memberikan dua contoh dari masing-masing jenis. Oke, contoh yang pertama itu ada struktural clay, produk dari tanah liat yang memiliki kekuatan mekanik dan stabilitas tinggi untuk menahan beban. Contohnya itu ada batu bata bangunan dan ubin. Yang kedua itu whitewares, produk tanah liat yang berubah menjadi putih setelah dibakar pada suhu yang tinggi. Contohnya itu porselen dan alat dan peralatan makan. Selanjutnya akan learning objektif 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Jilan. Untuk learning objektif yang ketiga itu tentang eh, tiga persyaratan penting dari refractory keramik dan abrasif keramik. Next. Untuk refractory keramik itu adalah bahan yang dirancang untuk bertahan di lingkungan dengan suhu tinggi, tekanan yang besar, atau kondisi kimia yang ekstrim. Berikut merupakan tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi. Yang pertama ada ketahanan suhu tinggi. Ketahanan suhu tinggi ini refractory keramik harus mampu menahan suhu yang sangat tinggi tanpa mengalami perubahan bentuk atau kehilangan sifat mekanisnya. Misalnya alumina atau zirconium karena digunakan dalam industri yang memerlukan suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Ketahanan terhadap suhu tinggi ini sangat penting dalam industri seperti peleburan logam dan pembuatan kaca. Yang kedua ada ketahanan terhadap kejutan terma. Material ini harus dapat menahan perubahan suhu mendadak tanpa pecah atau retak, misalnya pada tungku peleburan logam. Perubahan suhu secara tiba-tiba dapat terjadi ketika material memasuki atau meninggalkan tungku. Refractory keramik harus mampu bertahan tanpa mengalami kerusakan struktural. Kemudian yang ketiga ada ketahanan terhadap korosi atau ketahanan bahan kimia. Refractory keramik digunakan dalam lingkungan yang sering berinteraksi dengan seng, atau terak atau logam cair atau gas panas yang dapat menyebabkan korosi.
Karena itu, mereka harus tahan terhadap reaksi kimia dan tidak mudah terdegradasi. Contohnya itu zikronium, silikat yang digunakan dalam aplikasi yang beresiko terkena bahan kimia agresif pada suhu tinggi. Kemudian, persyaratan utama abrasif keramik. Abrasif keramik adalah bahan yang digunakan untuk menggerinda, memotong, atau memoles material lain. Berikut merupakan 3 persyaratan utama. Yang pertama adalah kekerasan tinggi. Kekerasan tinggi ini untuk menjadi abrasif yang efektif, material harus memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi dan material yang akan diproses. Misalnya aluminium oksida dan silikon karbida. Digunakan dalam roda gerinda karena kekerasannya yang tinggi, yang memungkinkan mereka untuk mengikis atau menghaluskan material yang lebih lunak. Yang kedua ada ketangguhan dan ketahanan aus. Eh, Selain kekerasan, abrasif keramik juga harus cukup tangguh untuk menghindari kerusakan atau pemecahan saat digunakan di bawah tekanan tinggi. Material yang rapuh akan pecah dengan mudah saat digunakan dalam proses penggerindaan atau pemotongan yang mengurangi efisiensinya dan dapat digunakan dalam waktu lama tanpa kehilangan efektivitas. Yang ketiga, stabilitas pada suhu tinggi, yaitu proses pengerindaan atau pemotongan sering menghasilkan panas akibat gesekan. Oleh karena itu, abrasif keramik harus tetap stabil pada suhu tinggi tanpa mengalami deformasi atau kehilangan kekerasan. Tetap keras meskipun terjadi panas. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah yang objektif 4, yaitu jelaskan mekanisme semen mengeras ketika ditambahkan air. Next, pengerasan semen ketika air ditambahkan terjadi melalui proses kimia yang disebut dengan hidrasi semen. Mekanisme ini melibatkan reaksi kimia antara senyawa-senyawa dalam semen dengan molekul air yang menghasilkan pembentukan produk hidrasi berupa senyawa padat yang saling terikat. Biasanya itu semen portal yang paling umum digunakan yaitu yang pertama ada trikalsium silikat atau C3S, yang kedua ada dikalsium silikat atau C2S, yang ketiga ada trikalsium aluminate atau C3A, dan yang keempat ada tetrakalsium aluminiferat atau C4AF. Tahapan mekanisme pengerasan yang pertama ada pencampuran awal. Pencampuran awal ini dimulai saat semen dan air dicampur. Reaksi eksotermis dimulai sehingga air menembus ke dalam partikel semen dan melarutkan senyawa utama yang larut dalam air. Yang kedua ada induksi. Induksi setelah pencampuran awal terjadi fase tidur atau fase induksi, di mana reaksi melambat. Hal ini memungkinkan pekerja konstruksi memiliki waktu untuk menuang dan membentuk beton. Lalu yang ketiga ada pengerasan awal. Reaksi utama yang dimulai dengan pembentukan produk hidrasi utama yang melibatkan kalsium silikat hidrat CSH dan kalsium hidroksida CH dan CaOH2. Yang keempat, proses terakhir ada pengerasan lanjutan. Pada tahap ini, produk hidrasi CSH semakin banyak terbentuk dan mengisi ruang pori, sehingga dapat memperkuat struktur material. Selanjutnya, ada 3 reaksi utama yang berperan. Yang pertama ada hidrasi C3S dan C2S. Reaksi C3S atau trikalsium silikat, yaitu 2C3S bereaksi dengan 6H2O menghasilkan C3S2H3 dan 3CaOH2 dengan produknya yaitu kalsium silikat hidrat atau CSH dan kalsium hidroksida atau CaOH2. Lalu pada reaksi C2S, di kalsium silikat, yang bereaksi adalah 2C2S bereaksi dengan 4H2O menghasilkan C3S2H3 dan CaOH2. Produknya yaitu kalsium silikat hidrat atau CSH dan kalsium hidroksida CaOH2. Yang ketiga ada reaksi trikalsium aluminate atau C3A. C3A bereaksi dengan 6H2O menghasilkan C3AH6. Dalam halian Gibson, CaSO42H2O reaksi dengan C3A menghasilkan etringat atau C6S3H32 yang membatasi kecepatan reaksi C3A dan mencegah pengerasan terlalu cepat.
Ada faktor yang dapat mempengaruhi hidrasi semen, yaitu yang pertama ada WC ratio atau water to semen ratio, yang kedua ada suhu dan kelembapan, dan yang ketiga komposisi semen. Learning object selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Karbon merupakan unsur yang sangat berguna dan mempunyai sifat fisik maupun kimia yang berbeda. Pada learning object 5 ini tentang tiga wujud karbon dan karakteristiknya, yaitu yang pertama ada berlian, ada grafit, serta ada karbon nanomaterial. Yang pertama yaitu berlian. Berlian dengan mempunyai atom yang sangat padat dan terikat kuat, yang diakui sebagai zat terkeras di bumi. Ikatan kovalen yang kuat antara atom karbon yang membuatnya menjadi kuat. Nah, kekerasan ekstrim ini menjadikan pilihan ideal untuk alat potong serta untuk perhiasan. Selain itu juga, berlian juga dikenal sebagai transparasinya yang tinggi, yang sangat cocok untuk komponen optik. Selanjutnya, yang kedua itu ada grafit. Grafit mempunyai struktur lapisan heksagonal yang membuatnya menjadi sangat lunak dan juga sangat licin, sehingga grafit sering digunakan sebagai pelumas. Nah, sifat konduktifnya ini juga membuat grafit berguna dalam sebuah baterai dan elektroda. Selanjutnya, karbon nanomaterial. Yang pertama ada fluorine C60 mempunyai struktur atau bentuk yang seperti roda sebagai ciri khasnya dan mempunyai sifat kimia dan mekanik yang unik. Sementara grafin mempunyai sebagai lembar atom karbon tunggal yang sangat kuat dan sangat tipis serta konduktif yang menjadikannya bahan untuk elektronik fleksibel. Nah, dari kekerasan ekstrim berlian, kelenturan grafit, hingga potensi tak terbatas nanomaterial karbon, karbon beragam sifatnya yang membuat peluang baru dalam berbagai bidang teknologi maupun di bidang industri. Oleh karena itu, da- oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat potong, komponen elektronik, atau bahkan dalam bidang medis. Karbon membuktikan bahwa dirinya sebagai elemen yang sangat penting dan sangat berguna di kehidupan sekarang. Selanjutnya, ini objektif 6. Dalam dalam pembentukan keping kaca terdapat 4 metode yang akan digunakan. Yang pertama itu pengepresan. Pengepresan itu digunakan untuk pembuatan benda kaca dengan dinding yang relatif tebal, seperti piring dan mangkuk. Nah, dalam metode pengepresan ini terdapat proses langkah yang harus dilalui. Yang pertama, persiapan bahan baku. Kedua, pengisian cetakan. Ketiga, proses pengepresan. Di mana pada proses yang pertama itu bahan kaca dipanaskan dalam tungku pada suhu sekitar 1400 derajat Celcius hingga 1600 Celcius, bergantung pada komposisi kaca. Nah, setelah melewatinya, masuk ke dalam proses pengisian cetakan. Nah, cetakan ini biasa terbuat dari logam tahan panas, seperti baja atau besi cor. Selanjutnya, masuk ke dalam proses yang ketiga, yaitu alat sebuah alat menekan kaca cair untuk mengisi seluruh ruang cetakan. Setelah kaca melewati alat tekan, masuk ke proses keempat yaitu pendinginan. Nah, dalam proses ini kaca didinginkan secara perlahan untuk menghilangkan tegangan internal yang dapat menyebabkan retak. Yang kelima, finishing. Yang kedua, metode yang digunakan yaitu peniupan. Metode ini menggunakan tiupan udara ke dalam kaca cair yang ditempatkan dalam cetakan untuk membentuk kaca menjadi berbagai bentuk seperti botol atau vas. Dalam proses ini terdapat terdapat proses manual. Nah, yang pertama itu pemanasan, kedua pengambilan kaca cair, yang ketiga peniupan awal, keempat pembentukan, yang kelima pendinginan. Yang kedua yaitu ada proses otomatis, yaitu pengisian cetakan, peniupan dengan udara tekan, pendinginan, dan pelepasan. Yang ketiga yaitu ada metode penarikan. Penarikan digunakan untuk membentuk potongan kaca panjang yang memiliki penampang melintang konstan, seperti lembaran batang tabung dan serat. Yang keempat yaitu ada metode fiber forming. Nah, pada metode ini pembuatan serat kaca dari kaca cair. Oke, yang selanjutnya.
Baik, pada learning objektif 7 yaitu deskripsikan secara singkat dan jelaskan prosedur pengerasan kaca secara termal. Jadi, kaca dan keramik saling berkaitan karena keduanya merupakan material anorganik yang berasal dari bahan baku serupa, seperti pasir silika, dan dibuat melalui proses pemanasan tinggi. Meskipun berbeda dalam struktur, keduanya memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang berkat sifat uniknya masing-masing. Oke, untuk penjelasannya, yaitu di sini tegangan kompresi pada permukaan kaca menjadi lebih kuat karena mencegah retakan terbentuk. Agar kaca pecah, tegangan tarik eksternal harus mampu mengatasi tegangan kompresi sisa serta kekuatan bawaan materialnya. Hal ini membuat kaca temper jauh lebih kuat dibanding kaca biasa. Oke, untuk prosedur untuk memperkuat kaca secara thermal melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada pemanasan atau heating. Jadi kaca dipanaskan hingga suhu di atas titik anil atau annealing point, tetapi di bawah titik pelunakannya atau biasa disebut softening point. Biasanya di sekitar range suhu 600 sampai 650 derajat Celcius. Pada suhu ini kaca akan menjadi lebih lentur. Kemudian untuk prosedur yang kedua yaitu pendinginan cepat atau quenching. Kaca yang telah dipanaskan kemudian didinginkan secara cepat menggunakan hembusan udara atau dicelupkan dalam medium pendingin. Pendinginan cepat ini menyebabkan permukaan luar kaca mengeras lebih dahulu dan menciptakan lapisan dengan tegangan kompresi. Kemudian yang ketiga, pembentukan tegangan dalam bagian dalam kaca yang mendingin akan lebih lambat, lalu akan menyusut dan menghasilkan tegangan tarik. Tegangan kompresi pada permukaan luar dan tegangan tarik di bagian dalam nantinya akan saling menyeimbangkan. Baik, selanjutnya learning objective 8 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, learning objective 8 yaitu briefly describe process that occur during the drying and firing of clay-based ceramic ware. Poin ini membahas tentang proses drying and frying pada keramik berbasis clay atau tanah liat. Proses drying adalah proses pengeringan di mana proses penghilangan air dari badan keramik yang berbasis tanah liat. Proses ini bertujuan untuk menjaga bentuk dan uh, struktur dari tanah liat tersebut. Adapun tahapan dalam drying ada 3, yaitu penguapan, screen catch, dan control. Dalam proses pertama, dalam tahapan pertama yaitu penguapan, ada penguapan di mana air akan air akan menguap dari pori-pori melalui pori-pori permukaan. Yang kedua ada screen catch atau penyusutan. Bisa kita lihat dari gambar yang di bawah ada wet body, partially dry body. Pada gambar pertama yaitu wet body di mana ada partikel dari clay atau tanah liatnya masih ada air di situ dan memiliki jarak antar partikelnya karena disekat oleh air-air. Lalu pada proses penyusutan ada gambar B, partially dry body. Karena air sudah mulai menguap, maka jarak antar partikel semakin menyusut. Yang lalu semakin lama ketika air sudah semakin kering, sudah tidak ada lagi air, maka partikel clay tersebut akan mengalami pendekatan secara maksimal. Yang ketiga ada tahapan kontrol, di mana kontrol ini adalah kita sebagai pada proses manufaktur harus melakukan kontrol karena takutnya ada beberapa bahan yang tidak kering atau tidak mengalami proses drying secara maksimal. Yang poin selanjutnya yaitu proses firing atau pembakaran. Proses ini adalah proses di mana pemanasan keramik kering pada suhu tinggi di range 900 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. 900 derajat Celcius ini sesuai dengan materialnya biasanya digunakan untuk tanah liat yang coklat, sedangkan untuk 1400 derajat Celcius ini menggunakan tanah liat yang putih. Dengan tujuan untuk meningkatkan densitas, kekuatan mekanis, dan mengurangi porositas dengan filtrifikasi. Selanjutnya ada tahapan dalam firing yaitu filtrifikasi. Filtrifikasi adalah proses di mana pembentukan cairan kaca secara bertahap yang mengisi pori-pori.
lalu dipercepat oleh agen fluxing seperti feldspar. Selanjutnya ada curing atau pendinginan. Pada keramik yang sudah melalui proses vitrifikasi akan mengalami pendinginan atau cairan kaca mendingin menjadi matriks kaca. Hasil akhirnya akan menjadi porositas residual dan partikel kuarsa yang belum bereaksi. Selanjutnya, learning objektif selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Dayu. Selanjutnya yaitu Learning Objective 9. Briefly describe diagram disintegrating process of powder particle aggregates. Nah, jadi di sini adalah proses sintering agregat partikel. Nah, agregat itu sendiri adalah kumpulan partikel atau bahan yang bergabung menjadi satu kesatuan. Sedangkan proses sintering sendiri itu adalah salah satu teknik pemrosesan material yang digunakan untuk mengubah partikel serbuk menjadi material yang lebih padat dan terintegrasi melalui pemanasan di bawah titik leleh. Nah, untuk secara rincinya di sini ada 4 tahapan, yaitu tahapan awal atau penyusunan serbuk atau powder packing. Yang kedua yaitu ada tahap awal sintering atau initial stage. Kemudian yang ketiga yaitu tahap menengah sintering atau intermediate stage. Dan yang terakhir yaitu tahap akhir sintering atau final stage. Nah, untuk tahap awal itu sendiri yaitu penyusunan serbuk atau powder packing. Sebelum proses sintering dimulai, partikel serbuk disusun dalam bentuk tertentu, biasanya melalui proses cetak atau pressing yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian agresi ini menciptakan struktur awal dengan rongga-rongga atau pori-pori di antara partikel. Dapat dilihat pada gambar bahwa pada tahap awal atau sintering atau initial stage, saat material dipanaskan terjadi difusi atom di permukaan partikel yang menyebabkan leher atau neck mulai terbentuk di antara partikel-partikel yang bersentuhan. Nah, proses utama di sini yaitu difusi permukaan seperti yang sudah ada pada gambar atau surface diffusion. Pada surface diffusion ini terjadi perpindahan atom pada permukaan partikel. Kemudian yang kedua yaitu terjadi difusi kisi atau lattice diffusion yang dapat dilihat juga pada gambar, yaitu atom bergerak melalui kisi kristal. Hasilnya nanti leher akan mulai terbentuk antara partikel yang berdekatan dan juga akan terjadi pengurangan porositas terjadi pada tingkat yang terbatas. Kemudian pada tahapan yang ketiga atau tahapan menengah sintering atau intermediate stage, itu adalah leher yang sudah terbentuk itu mulai tumbuh lebih besar seperti yang dapat dilihat pada gambar, dan ruang kosong atau pori-pori mulai mengecil. Pada tahap ini peningkatan antar partikel semakin kuat. Proses utama yang terjadi di eh, intermediate stage ini adalah difusi volume atau bulk diffusion. Dapat dilihat pada gambar, di situ ada keterangan bulk diffusion, maka itu terjadi pada proses ketiga atau intermediate stage. Pada proses itu terjadi pergerakan atom melalui volume partikel. Kemudian proses yang kedua yaitu pengaliran uap atau evaporation condensation, yaitu terjadi atom-atom bergerak melalui fase gas. Yang dihasilkan nantinya adalah densitas material meningkat signifikan dan pori-pori yang sebelumnya terbentuk terbuka itu akan mulai menjadi lebih kecil dan tertutup. Kemudian proses yang terakhir yaitu tahap akhir sintering atau final stage. Nah, di tahap ini pori-pori hampir sepenuhnya tertutup dan struktur material mendekati kepadatan maksimum, yang artinya pada proses ini eh, prosesnya telah berakhir dan proses utama yang terjadi yaitu penutupan pori-pori melalui difusi dan juga rekristalisasi dan penyembuhan mikrostruktur. Hasil yang dicapai adalah densitas hampir mencapai 100%, kekuatan mekanis material meningkat drastis, kemudian porositas residu kecil biasanya berbentuk tertutup. Boleh di next page. Oke, kemudian di sini juga ada gambar 13.16 bahwa di situ yang saya ambil dari buku Kalister, mekanisme sintering di situ digambarkan secara sistematis ya. Jadi setelah penekanan banyak partikel bubuk bersentuhan satu sama lain pada gambar A.
Selama tahap sintering awal, leher terbentuk di sepanjang daerah kontak antara partikel yang berdekatan. Di samping itu, bentuk batas butir dalam setiap leher dan setiap celah antara partikel menjadi pori pada gambar B. Dan kemudian sebagian sintering selama sintering berlangsung, pori-pori menjadi lebih kecil dan lebih berbentuk bulat. Itu ditunjukkan oleh gambar C. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi yang terakhir. Kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman atas materi yang disampaikan. Sangat informatif dan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Sebagai kesimpulannya, ternyata keramik ini memiliki aplikasi yang sangat luas. Dan proses pembuatannya juga melibatkan bahan serta metode yang sangat menarik. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini menambah wawasan untuk kita semua. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun. Mentari pagi bersinar terang, burung berkicau di dahan kelapa. Diskusi kita selesai dengan gemilang. Semoga semua mendapat manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan selama saya menjadi moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.